Cerita ini berasal dari pengalaman teman lama saya, Arman. Arman ini dulu adalah seorang pemuda yang lahir dan besar di kota besar, namun hidupnya selalu dipenuhi dengan rasa kekurangan. Meski dia bekerja keras setiap hari, seperti kebanyakan orang kota lainnya, segala usaha yang dia lakukan tidak pernah memberikan hasil yang memadai. Arman merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, dan setiap langkah yang diambilnya tidak membawa perubahan besar. Suatu hari dia memutuskan untuk meninggalkan kota yang penuh hiruk-pikuk itu dan mencoba mencari ketenangan di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Desa itu cukup terpencil, jauh dari kebisingan kota dan dianggap sebagai tempat yang damai meski sedikit aneh. Banyak orang yang memilih untuk tinggal di sana karena mereka merasa lebih dekat dengan alam dan jauh dari keruwetan kota besar. Hutan di sekitar desa itu memang sudah terkenal di kalangan penduduk setempat. Konon hutan itu adalah tempat yang penuh misteri dan banyak cerita aneh yang berkembang di sana. Ada yang bilang ada kekuatan gaib yang menguasai hutan tersebut, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang namun bisa dirasakan. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka yang terlalu lama berada di dalam hutan akan mengalami hal-hal tak wajar, seperti sakit misterius atau bahkan hilang tanpa jejak. Namun bagi Arman yang baru saja tiba di desa itu, cerita-cerita tersebut lebih terasa seperti mitos belaka. Meski begitu, semakin lama tinggal di desa itu, Arman semakin merasa bahwa ada sesuatu yang menarik di balik semua cerita itu dan dia mulai penasaran. Di tengah-tengah rasa penasaran itu, Arman bertemu dengan Pak Karman, seorang pria tua yang dikenal banyak orang di desa tersebut. Pak Karman adalah seorang yang bijak namun juga sangat misterius dan selalu saja memiliki cerita-cerita menarik untuk dibagikan, terutama tentang hutan dan segala yang ada di dalamnya. Suatu sore, saat Arman sedang duduk di warung kopi desa, Pak Karman menghampirinya dan mulai bercerita tentang Dewi Lanjar, seorang sosok yang dikenal oleh penduduk desa sebagai penjaga hutan dan pemberi kekayaan. Dewi Lanjar, kata Pak Karman, adalah makhluk yang bisa memberikan kekayaan yang luar biasa kepada siapa saja yang berani menerima tawarannya, namun dengan harga yang sangat tinggi. Banyak orang yang datang kepadanya dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan mereka, tapi kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali lagi, atau jikapun kembali, hidup mereka berubah menjadi kacau dan penuh teror. Menariknya, Pak Karman bercerita bahwa Dewi Lanjar hanya muncul kepada mereka yang benar-benar terdesak dan membutuhkan bantuan, seperti yang Arman rasakan. Tertarik dan merasa tidak ada pilihan lain, Arman mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jejak mereka yang berani pergi ke dalam hutan. Hatinya berkata bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, kesempatan untuk merubah hidupnya yang stagnan menjadi lebih baik. Tanpa disadari, Arman telah terperangkap dalam godaan tawaran yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan mencari Dewi Lanjar, Arman berhadapan dengan banyak hal yang membuatnya ragu. Namun dorongan untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan begitu kuat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang gelap tanpa mengetahui bahwa ia sedang menuju takdir yang mengerikan. Di saat itu, Arman tidak tahu bahwa dunia yang akan dia masuki penuh dengan misteri yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dia bayangkan, dan bahwa harga yang harus dibayar atas kekayaan yang dijanjikan bisa lebih tinggi dari apa yang dia sangka. Suatu malam yang gelap, setelah sekian lama bergelut dengan kesulitan hidup, Arman duduk di warung kopi desa sambil memikirkan kehidupannya. Di sampingnya, Pak Karman yang sudah lama tinggal di desa itu tiba-tiba membuka percakapan dengan cerita yang membuat Arman terperangah. Pak Karman menceritakan bahwa di hutan yang terletak beberapa kilometer dari desa mereka, ada sosok wanita yang dikenal dengan nama Dewi Lanjar yang konon bisa memberikan kekayaan luar biasa bagi siapa saja yang mau melakukan perjanjian dengannya. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu, dan harga tersebut seringkali sangat mengerikan. Namun Pak Karman memberitahu Arman bahwa tak banyak yang tahu cerita selanjutnya karena tak ada yang pernah kembali untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Arman yang tengah terdesak oleh masalah keuangan merasa penasaran dan agak skeptis terhadap cerita tersebut, namun rasa frustasi dengan hidupnya yang stagnan membuatnya akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Keesokan harinya, setelah berhari-hari merenung, Arman memutuskan untuk pergi ke hutan yang disebut-sebut oleh Pak Karman. Dengan tekad bulat, dia berjalan menuju hutan tersebut sendirian.
Hutan yang tampak begitu sepi dan gelap seakan-akan memanggilnya. Setiap langkahnya terasa semakin berat dan angin yang berhembus di antara pepohonan hanya menambah suasana mencekam di sekitarnya. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa ada yang mengikutinya. Suasana yang seharusnya biasa itu berubah menjadi penuh dengan kesunyian yang aneh. Tidak ada suara burung atau binatang lain, hanya ada suara derak langkah kakinya sendiri di tanah berdebu. Arman melanjutkan perjalanan dengan rasa cemas yang terus berkembang dalam dirinya, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, di mana sebuah rumah tua berdiri dengan dinding kayu yang rapuh, hampir tertutup oleh semak-semak. Rumah itu tampak seperti rumah yang sudah lama tak dihuni, tetapi ada cahaya samar yang keluar dari dalam rumah seperti api yang menyala. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, Arman melangkah mendekati rumah itu. Begitu ia mengetuk pintu, pintu itu terbuka perlahan seolah-olah menunggunya. Di dalam rumah itu, Arman bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, mengenakan gaun putih yang tampak berkilauan, namun ada aura yang sangat misterius dan gelap yang menyelimutinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Lanjar. Dengan senyum lembut yang tak terlukiskan, Dewi Lanjar menyambut Arman dan menyuruhnya duduk. Arman yang sudah begitu terpesona tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih banyak. Dewi Lanjar kemudian menjelaskan bahwa dia bisa memberikan kekayaan luar biasa bagi siapa saja yang mau menerima tawarannya. Aku bisa memberi semua yang kau inginkan, Arman. Rumah besar, kekayaan melimpah, hidup yang penuh kemewahan, semua bisa kau dapatkan hanya dengan satu perjanjian, kata Dewi Lanjar dengan suara lembut yang penuh daya tarik. Namun dia memperingatkan Arman bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Tidak ada yang didapat tanpa pengorbanan, Arman. Semua yang kau inginkan akan datang, tetapi kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa berpikir panjang, dan mungkin karena sudah terdesak oleh kesulitan hidupnya, Arman dengan cepat menerima tawaran tersebut. Ia merasa, apa salahnya mencoba, apapun yang terjadi. Dewi Lanjar kemudian meminta Arman untuk melakukan sebuah ritual sederhana namun menyeramkan. Ritual itu melibatkan darah manusia, dan Arman diminta untuk memberi darahnya sendiri sebagai tanda perjanjian. Meskipun ia merasa sedikit ragu, dorongan untuk memperbaiki hidupnya membuat Arman melupakan keraguan dan dengan rela mengucurkan darahnya. Setelah ritual selesai, Dewi Lanjar tersenyum dan Arman merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah dunia di sekitarnya berubah menjadi lebih terang, lebih hidup. Dalam waktu singkat setelah ritual tersebut, Arman melihat perubahan besar dalam hidupnya. Usaha toko kelontongnya yang sebelumnya sepi, kini ramai dan laris manis. Orang-orang datang berbondong-bondong membeli barang-barang yang dijualnya. Tidak hanya itu, Arman juga mulai membeli tanah, membangun rumah megah, dan merasakan hidup penuh kemewahan. Uang datang dengan sangat mudah, dan Arman mulai merasakan kebanggaan atas apa yang telah ia raih. Namun, semakin banyak ia memperoleh kekayaan, semakin sering ia merasa ada yang tidak beres. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Dalam setiap mimpinya, Arman selalu melihat Dewi Lanjar yang tersenyum padanya dengan tatapan kosong dan mengerikan. Setiap kali Arman terbangun, ia merasa ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya, bahkan dalam tidurnya. Suatu malam yang kelam, Arman terbangun di tengah malam dan melihat sosok Dewi Lanjar berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Wanita itu tersenyum lebar, wajahnya tampak kosong tanpa emosi, dan hanya berkata, "Saatnya untuk membayar." Arman yang kaget dan ketakutan berlari keluar dari kamar tidur, namun begitu ia melangkah keluar rumah, langkahnya terasa sangat berat. Seolah ada kekuatan yang menahannya, Arman merasa seperti terjebak dalam jaring yang tak terlihat. Ia berlari keluar, menuju hutan tempat ia pertama kali bertemu Dewi Lanjar. Namun semakin lama ia berlari, semakin dekat ia merasa dengan sesuatu yang tak bisa ia hindari. Saat ia sampai di tengah hutan, Arman melihat sosok-sosok bayangan yang mengikuti langkahnya, menatapnya dengan mata kosong. Suara-suara bisikan terdengar semakin keras, dan saat ia berlari lebih jauh, ia merasa ada tangan-tangan tak kasat mata yang meraihnya. Arman merasa tubuhnya sangat berat, dan setiap langkah yang diambilnya terasa seperti langkah terakhirnya. Sesaat setelah itu, sosok Dewi Lanjar muncul kembali di depannya, mengulurkan tangannya dengan senyum yang menakutkan. "Kau sudah menerima semuanya, sekarang waktunya aku menagih." Arman, yang kini tidak tahu lagi harus lari kemana, merasa seolah dirinya tak lagi memiliki kendali atas
hidupnya. Namun, saat Dewi Lanjar hendak menyentuhnya, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit dan menyinari seluruh hutan. Dewi Lanjar menjerit keras, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Arman yang masih kebingungan dan ketakutan. Keesokan harinya, Arman terbangun di tempat yang jauh dari hutan itu, dengan tubuh lelah dan luka-luka yang tak jelas asalnya. Ia kembali ke desa, namun ketakutannya tak kunjung hilang. Setiap malam, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, dan hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan kini terasa menjadi kutukan. Ia tahu bahwa Dewi Lanjar suatu saat nanti akan kembali menagih harga yang lebih tinggi. Sejak kejadian itu, Arman memilih untuk tetap tinggal di desa, namun ia tak pernah bisa merasakan kedamaian lagi. Setiap kali ia memikirkan kekayaan yang dimilikinya, ia selalu teringat akan Dewi Lanjar dan perjanjian gelap yang sudah ia buat, sebuah harga yang tak akan pernah bisa ia bayar dengan uang. Saat Arman mulai merasa terdesak oleh kebutuhan hidupnya yang tak kunjung membaik, rasa penasaran tentang Dewi Lanjar semakin menguasai pikirannya. Tidak ada lagi jalan lain yang ia lihat selain mengikuti jejak Pak Karman yang misterius. Di dalam hati, Arman sudah memutuskan, meskipun dalam sanubarinya masih ada rasa keraguan yang menggelitik. Pada suatu sore yang cerah, Arman memutuskan untuk memulai perjalanannya ke dalam hutan besar yang sudah lama dikenal dengan nama Hutan Penantian. Hutan ini adalah tempat yang dikenal angker di kalangan penduduk desa. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka yang berani masuk ke dalamnya tidak akan kembali dengan selamat, sementara yang lainnya menuturkan bahwa mereka yang melintasi hutan itu akan dipertemukan dengan sosok-sosok gaib. Namun Arman tak peduli. Tekadnya untuk mengubah nasib mengalahkan semua perasaan takutnya. Dengan langkah hati-hati, ia mulai memasuki hutan, mengikuti jejak yang sempat diingat oleh Pak Karman. Tanah yang dipijaknya terasa lembab dan udara sejuk yang menusuk hingga ke tulang membuat Arman merinding. Sementara itu, suasana hutan terasa sunyi, begitu hening seolah segala suara dunia luar terhalang oleh pepohonan besar yang saling berjajar rapat, membentuk kanopi yang tebal. Setiap langkah Arman terdengar seperti gemericik kecil di tengah sunyinya hutan. Ia semakin merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi gerak-geriknya, meskipun ia tidak melihat apapun. Burung-burung di atas pepohonan tiba-tiba terdiam, dan daun-daun yang berguguran tampak berhenti bergerak seperti takut membuat suara. Arman merasakan hawa yang berbeda, suasana yang menyesakkan, seolah dunia ini sudah berubah menjadi tempat yang asing bagi dirinya. Namun, ia tetap melangkah. Arman tahu bahwa tujuannya ada di dalam hutan ini, di balik sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setelah berjalan beberapa jam, Arman mulai merasa lelah, kakinya terasa berat dan napasnya semakin terengah-engah. Saat ia mulai merasa putus asa, tiba-tiba ia melihat sebuah ruang terbuka di antara pepohonan. Di sana terdapat sebuah rumah kecil yang tampak tertutup oleh semak-semak liar. Rumah itu terlihat tua, tetapi tidak sepi. Ada asap tipis yang keluar dari cerobongnya, dan cahaya lembut tampak bersinar keluar dari celah-celah dinding kayunya. Arman merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, antara rasa takut dan rasa penasaran yang mendalam. Namun, dia merasa seperti ada kekuatan yang mendorongnya untuk mendekati rumah itu. Dengan napas yang tertahan, Arman melangkah mendekati pintu rumah. Tiba-tiba, pintu itu terbuka perlahan, dan di sana berdiri seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun putih panjang yang tampak agak kusam oleh waktu. Rambutnya yang panjang dan hitam terurai menutupi sebagian wajahnya, namun sepasang mata hitamnya tampak memancarkan sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu memandang Arman dengan tatapan yang tajam namun lembut, seolah mengenalnya. "Kau datang lebih cepat dari yang kutunggu," kata wanita itu dengan suara yang dalam namun sangat tenang. Arman merasa seperti ada yang menarik dirinya untuk masuk, meskipun rasa takut mulai menjalar di setiap serat tubuhnya. Tanpa banyak bicara, wanita itu membuka pintu lebih lebar dan mengundang Arman masuk. Begitu melangkah masuk, Arman langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalam rumah itu terasa hangat dan suasana di sekitarnya terasa sangat nyaman, meskipun sangat kontras dengan hutan di luar. Di dalam rumah hanya ada sebuah meja batu besar yang dikelilingi oleh beberapa lilin yang menyala
dengan api biru. Di sekitar meja ada berbagai benda aneh yang Arman tidak dapat kenali, seperti patung-patung kecil dengan bentuk tak lazim dan ukiran-ukiran di dinding yang tampak sangat kuno. Semua itu memberi kesan bahwa rumah itu bukan rumah biasa, melainkan tempat yang penuh dengan aura magis. Wanita itu duduk di depan meja, mengisyaratkan Arman untuk duduk di hadapannya. "Nama saya Dewi Lanjar," katanya dengan senyum tipis yang lebih terasa seperti tantangan daripada ramah tamah. "Dan aku tahu apa yang kau inginkan. Kau ingin kekayaan, bukan?" Arman hanya bisa mengangguk meskipun hatinya dipenuhi ketegangan. Ia merasa sangat asing di tempat ini, namun dalam hati ia yakin bahwa inilah kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Dewi Lanjar melanjutkan, "Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas, lebih dari apa yang bisa kau bayangkan. Namun, ada harga yang harus kau bayar." Arman semakin tertarik, namun juga mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dewi Lanjar menjelaskan dengan suara yang terdengar seperti bisikan lembut bahwa untuk mendapatkan semua kekayaan yang diinginkan, Arman harus melakukan sebuah ritual. Ritual yang mengharuskan pengorbanan sesuatu yang sangat berharga. "Apa yang sangat berharga bagimu, Arman? Apa yang akan kau beri untuk mendapatkan kekayaan yang tak terhingga itu?" Tanyanya dengan tatapan yang tajam, membuat Arman merasa tubuhnya kaku. Dalam hati, Arman bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar. Namun, kecemasan itu segera disingkirkan oleh hasratnya untuk memperbaiki hidupnya. Tanpa berpikir panjang, ia menerima tawaran tersebut, setuju untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya demi memperoleh kekayaan yang dijanjikan Dewi Lanjar. Dan dengan itu, Arman tanpa sadar menandatangani perjanjian gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesugihan dimulai ketika Arman dengan hati yang penuh ambisi setuju untuk menerima pesugihan dimulai ketika Arman yang sangat terdesak oleh kesulitan hidup dan keinginannya untuk keluar dari kemiskinan akhirnya menyerahkan dirinya pada tawaran Dewi Lanjar. Setelah mendengar penuturan Pak Karman tentang kekayaan yang bisa diberikan oleh Dewi Lanjar, Arman merasakan ada harapan baru yang muncul dalam dirinya. Ia percaya bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh disia-siakan. Ketika Dewi Lanjar dengan tenang dan percaya diri mengajaknya berbicara tentang perjanjian yang bisa mengubah hidupnya, Arman tidak berpikir panjang. Dia merasa tidak ada salahnya melakukan sedikit pengorbanan demi mencapai kekayaan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dewi Lanjar mengingatkan bahwa meskipun kekayaan itu bisa ia dapatkan, ada harga yang harus dibayar. "Sesuatu yang berharga harus kau beri," kata Dewi Lanjar dengan suara yang begitu lembut namun menekan. Arman, yang pada saat itu merasa putus asa dan begitu tertarik dengan janji-janji indah yang ditawarkan, merasa tawaran itu adalah jalan keluar dari masalahnya. Dewi Lanjar memberinya sebuah instruksi yang aneh, yaitu untuk melakukan ritual tertentu pada malam purnama. Ritual itu tidak bisa dilakukan sembarangan, dan Arman harus menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dewi Lanjar menginstruksikan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Arman harus memberikan persembahan darah, dan bukan sembarang darah, tetapi darah dari orang yang sangat berarti baginya. Meskipun terkejut dan merasa tidak nyaman, Arman berusaha mengesampingkan perasaan itu. Ia tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia harus memberikan sesuatu yang berharga. Namun, apa yang membuat Arman terkejut adalah ketika Dewi Lanjar menyebutkan bahwa darah yang ia perlukan adalah darah dari orang terdekatnya, seseorang yang ia cintai dengan sepenuh hati. Dalam keheningan malam, Arman mulai merasakan ketegangan yang aneh, namun ia merasa bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Dengan rasa cemas yang semakin menghimpit, Arman berpikir tentang istrinya, Musiam. Istrinya adalah satu-satunya orang yang selama ini selalu mendukungnya, yang selalu ada saat ia merasa putus asa. Meskipun hatinya terasa berat, Arman memutuskan untuk melibatkan Musiam dalam ritual tersebut. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berbahaya, tapi dalam benaknya, ia terus memikirkan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja setelah mereka mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Pada malam purnama, setelah memastikan bahwa Musiam tertidur pulas, Arman mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual tersebut. Ia mengambil pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong sayur di ladang, dan dengan hati-hati ia menyiapkan wadah kecil untuk menampung darah yang akan diambil. Arman berusaha menenangkan diri, namun perasaan gugup dan bersalah terus menghantui.
Ketika ia memotong tangannya Musiam, darah merah segar mengalir deras dan ia segera menampungnya dalam wadah kecil. Setiap tetesan darah yang ia tuangkan ke dalam wadah itu terasa seperti duri yang menancap dalam hati. Namun di sisi lain, ia merasakan rasa lega yang tak terhingga. Selesai dengan ritual itu, Dewi Lanjar muncul di hadapannya dengan wajah yang penuh senyuman. Wajah Dewi Lanjar tampak memancarkan kedamaian yang aneh, tetapi di balik senyumannya Arman merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dewi Lanjar berkata, "Kekayaanmu akan datang dalam hitungan hari, Arman. Semua yang kau inginkan akan terwujud, namun ingatlah, kau telah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada yang datang tanpa harga." Arman hanya bisa menundukkan kepala meskipun rasa takut mulai muncul dalam dirinya. Dalam perasaan bercampur aduk, Arman merasakan sebuah perubahan dalam dirinya, seolah-olah kekayaan yang dijanjikan itu sudah mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Ia merasakan dorongan kuat untuk segera menghabiskan waktu di luar rumah, merayakan keberhasilan yang akan segera datang. Hari demi hari berlalu dan kekayaan mulai datang begitu cepat. Ladang yang sebelumnya tandus kini menjadi subur, hasil pertaniannya berlimpah dan toko kelontong kecilnya berkembang pesat. Arman bisa membeli tanah yang luas, membangun rumah mewah, dan memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Namun, semakin banyak harta yang ia miliki, semakin aneh perasaan yang muncul dalam dirinya. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Mimpi buruk datang silih berganti, dan dalam setiap mimpi, ia melihat Dewi Lanjar yang tersenyum dengan cara yang sangat menakutkan. Rasa gelisah dan ketakutan mulai menggerogoti Arman meskipun ia mencoba untuk mengabaikannya. Semakin ia meraih kekayaan, semakin sering ia merasa ada yang salah. Dan pada suatu malam, perasaan takut itu akhirnya menjadi kenyataan. Ketika ia terbangun tengah malam, ia melihat sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di samping tempat tidur. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong dan Arman merasa seolah-olah tubuhnya kaku tak bisa bergerak. "Saatnya untuk membayar, Arman," kata Dewi Lanjar dengan suara yang lembut namun sangat menakutkan. Dalam keadaan terkejut dan ketakutan, Arman mencoba berlari namun tubuhnya terasa berat dan tak mampu bergerak. Sosok itu perlahan mendekat dan Arman tahu bahwa segala sesuatu yang ia nikmati selama ini harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Setelah beberapa minggu menikmati kekayaan yang datang begitu cepat, Arman mulai merasakan perubahan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Pada awalnya, semua terasa seperti sebuah keberuntungan yang luar biasa. Usahanya berkembang pesat dan hidupnya berubah begitu dramatis. Namun, semakin ia tenggelam dalam kemewahan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidur yang seharusnya memberi kenyamanan malah berubah menjadi siksaan. Setiap kali Arman terlelap, ia selalu terbangun dengan perasaan cemas yang aneh. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan sosok wanita berpakaian putih yang tersenyum samar. Senyuman yang tidak pernah terasa hangat, tetapi dingin dan penuh misteri. Mata wanita itu kosong, seolah mengawasi setiap langkah Arman, memandangnya dengan tatapan yang tak bisa dihindari, penuh dengan perasaan gelap yang menghantui. Setiap kali ia bangun, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dirinya sepanjang waktu, meskipun tidak ada yang bisa ia lihat secara jelas. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh mulai semakin sering terjadi. Terkadang, ketika Arman berbaring di ranjang, ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, meskipun di luar cuaca cukup hangat. Suatu malam, setelah pulang dari toko kelontongnya, ia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat ia berbaring di tempat tidur, sesuatu yang tak terjelaskan mulai terjadi. Ia mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar begitu jelas di lantai kayu kamarnya, langkah yang tidak bisa ia kenali. Arman berpikir itu mungkin hanya suara angin atau hewan kecil, namun suara langkah itu semakin jelas, semakin teratur, semakin mendekat ke arahnya. Langkah itu seperti milik seorang manusia, namun terdengar begitu berat dan penuh ancaman. Pada awalnya, ia mencoba untuk mengabaikannya, mencoba tidur, namun langkah itu semakin mendekat. Arman membuka matanya dan di sana, di samping tempat tidurnya, ia melihat sosok itu. Dewi Lanjar, wanita yang selama ini ia pikir hanyalah bagian dari cerita-cerita mitos yang beredar di desa, berdiri dengan senyum mengerikan di wajahnya. Matanya yang hitam pekat tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya tatapan kosong yang membuat Arman merasa seolah-olah dunia ini terhenti.
Saatnya untuk menagih Arman, katanya dengan suara yang tidak sepenuhnya manusia, lebih seperti bisikan angin yang menggema di seluruh tubuhnya. Tubuh Arman seolah beku, kaku tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Seperti ada sesuatu yang menghalangi tenggorokannya, membuatnya tak mampu bernapas dengan normal. Perasaan itu sangat luar biasa, seolah dirinya dipenuhi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Arman merasakan hawa dingin yang sangat kuat, merasuki setiap inci tubuhnya, seperti ada kekuatan jahat yang mengalir melalui udara di sekitarnya. Dengan susah payah, Arman berusaha untuk bergerak, akhirnya ia bisa bangkit dan lari keluar kamar, hanya untuk mendapati pintu-pintu rumahnya terkunci rapat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar di belakangnya, mengikutinya dengan kecepatan yang sama, seakan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Arman berlari keluar rumah, melompat melewati jendela, dan langsung berlari keluar rumah menuju jalan desa. Tetapi suasana malam itu tampak sangat berbeda. Hutan yang biasanya terlihat tenang dan damai, kini tampak gelap dan mengerikan. Pohon-pohon besar itu tampak seperti raksasa yang bergerak perlahan, dengan ranting yang bergesekan seakan mengeluarkan suara yang memanggilnya. Langkah Arman terdengar begitu keras di telinganya, namun suara langkah itu kini bukan hanya miliknya. Di belakangnya, Arman mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Bayangan hitam mulai muncul dari balik pepohonan, mengikuti setiap langkahnya. Di depan mata Arman, sosok-sosok itu mulai melayang di atas tanah. Tubuh mereka gelap seperti bayangan murni yang tampak tidak memiliki bentuk yang jelas. Mereka bergerak begitu cepat, mengelilingi Arman dengan tatapan yang penuh kebencian. Matanya bersinar merah seperti api yang siap membakar. Hutan yang biasanya tampak luas dan leluasa kini terasa semakin sempit, dan Arman merasa semakin terpojok. Setiap kali ia berlari, rasanya seperti ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah, membebani langkahnya. Kakinya terasa sangat berat, seolah bumi sedang mencoba menariknya masuk ke dalam kegelapan yang dalam. Ketika ia berbalik untuk melihat, sosok Dewi Lanjar muncul di depannya, kali ini lebih jelas dan lebih besar dari sebelumnya. Senyumannya tidak lagi samar, namun tampak mengerikan dan penuh kebencian. "Saatnya untuk membayar," kata Dewi Lanjar dengan suara yang menggema, menggetarkan setiap tulang Arman. Tiba-tiba, semua bayangan hitam itu mengelilinginya, dan Arman merasa tubuhnya terhempas ke tanah. Ia merasa seolah dunia ini tidak lagi nyata, semuanya bergerak sangat cepat, dan ia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Dalam ketakutan yang tak tertahankan, Arman hanya bisa menatap ke langit yang kini tampak gelap, seolah-olah dunia ini mulai menelan seluruhnya. Sejak kejadian malam itu, hidup Arman tidak pernah sama lagi. Meskipun dia kembali ke desa dan menikmati kekayaan yang datang dengan begitu cepat, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh semua harta yang dimilikinya. Setiap malam, Arman merasa ada yang mengawasi, seperti ada mata yang selalu mengikutinya, bahkan saat dia tidur. Suasana rumah besarnya yang dulunya terasa nyaman, kini terasa asing dan menakutkan. Setiap kali dia menatap cermin, ada bayangan samar yang selalu tampak di belakangnya, membuatnya terkejut. Perasaan takut ini semakin mencekam setiap harinya. Suatu malam, setelah lama tidak tidur nyenyak, Arman terbangun di tengah malam dan merasakan ada tangan yang menyentuh bahunya. Saat ia menoleh, sosok Dewi Lanjar sudah berdiri di depannya, tersenyum dengan wajah yang sangat pucat dan matanya yang kosong memancarkan kebencian. "Kamu tidak bisa melarikan diri dari perjanjian ini, Arman," katanya dengan suara yang mengerikan. Arman mencoba untuk lari, namun tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahannya. Setiap sudut rumahnya tampak semakin gelap, dan suara bisikan yang menyeramkan kembali terdengar dari seluruh penjuru. Arman merasa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk mengambil, dan rasa takut itu tak bisa ia hindari. Sejak malam itu, Arman berhenti keluar rumah. Dia menjadi semakin terisolasi, merasakan ketakutan yang mendalam yang tak bisa diungkapkan pada siapapun. Setiap hari, dia hidup dengan bayang-bayang ketakutan, menunggu saat-saat ketika Dewi Lanjar akan kembali menagih janji yang harus dibayar. Kekayaan yang didapatkannya ternyata tak pernah bisa menggantikan kedamaian yang telah hilang. Dan meskipun dia sudah mencoba melupakan, Arman tahu pada akhirnya tidak ada yang bisa melarikan diri dari perjanjian gelap yang telah ia buat, sebuah perjanjian yang menghantuinya sepanjang hidupnya.